Menjelang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, partai politik pendukung Ahok Jarot dan Anies Sandi terus bergerilya mencari dukungan dari partai politik yang sebelumnya mengusung Agus Silvi. Bahkan kini muncul keinginan menghidupkan kembali koalisi kekeluargaan yang pernah muncul sebelum Pilkada untuk melawan Basuki Cahayapurnama. Kemanakah PKB, PAN, dan P3 mengalihkan dukungannya? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan. Selamat malam, Ya. Bang Daniel. Selamat malam. Kemudian juga ada Sekjen DPP PAN, Edi Suparno. Selamat malam. Selamat malam. Bang Edi. Kemudian Wakil Sekjen DPP P3, Ahmad Baidowi. Selamat malam. Selamat malam. Bang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke PKB terlebih dahulu nih. Hari Senin kemarin tanggal 20, Sekjen PDIP Hasto Kristianto sudah menyambangi kantor DPP PKB di Raden Saleh nih. Sudah ada hasilnya menentukan kemana? Pasangan nomor urut 2 atau 3? Belum, baru silaturahmi dan ya membahas kita ingin mendapat masukan langsung dari partai pengusung, termasuk dalam rangka menjaring alasan-alasan yang kuat dari masing-masing calon, kenapa masing-masing calon dianggap itu yang terbaik. Jadi masih dengar pasangan nomor urut 2, pasangan nomor urut 3 apa visi dan misinya? Bukankah itu sudah seharusnya proses yang dimulai sejak putaran pertama, masa kampanye sudah bisa didengar? Ya, kita ingin mendengarkan langsung lebih jelas sehingga keputusan yang diambil itu menjadi lebih matang. Tapi kalau misalnya hari ini ada beberapa DPC yang sudah menyatakan dukungan ke pasangan Anies Sandiaga, apakah itu kemudian bisa kita terjemahkan sebagai sikap resmi dari PKB? Enggak, belum sama sekali. Itu menjadi aspirasi yang tetapi DPW sudah melakukan koreksi, memperingati aspirasi boleh sedang ditampung sekarang ini di tingkat akar rumput, tetapi belum dalam bentuk deklarasi. Belum dalam bentuk deklarasi, artinya kemudian pilihan dari beberapa DPC bisa saja berbeda nanti pada saatnya ketika PKB memberikan sikap resmi. Apakah ini kemudian bisa diartikan nggak kompak nih PKB, kok pecah juga suaranya? Nggak gitu, karena memang banyak faktor yang menjadi pertimbangan. Jadi pertama adalah tentu kita akan mendengarkan masukan, kita akan sowan kepada orang tua kami, para Kiai NU. Yang kedua, kami akan menekan langsung kedua kandidat beserta seluruh partai pengusungnya. Yang ketiga, ya tentu sejumlah tokoh masyarakat kita dengar. Dan yang terpenting juga suara basis dan struktur. Nah, dari semua ini nanti akan kami bawa ke pleno DPP untuk kami putuskan yang terbaik. Kapan rapat plenonya? Mungkin awal Maret. Awal Maret. Tanggal 19 sudah mau pilih loh, April ya? Ya, setelah KPU Pengumuman resmi menetapkan. KPU. Tanggal 27, kalau tidak ada sengketa, ya tanggal 4 sudah diumumkan. Ya. Ini sama nih dengan P3 juga baru akan menyampaikan sikap resminya setelah ada pengumuman dari KPU. Ya, betul. Bang Abi. Ya, betul. Karena kita masih menghormati koalisi yang terjalin antara P3, PAN, PKB, dan Demokrat. Sebagai sebuah kesatuan, kita sudah melakukan akad koalisi yang itu mendukung Agus Silvi. Nanti ketika itu secara resmi dinyatakan Agus Silvi tidak lolos ke putaran kedua, baru akan kita tentukan sikap seperti apa. Tapi tentu sudah ada hitung-hitungan dong, setidaknya kan berdasarkan real count dari KPU sendiri, KPU DKI Jakarta sudah jelas hasilnya, tinggal menunggu bagaimana tahapan yang panjang ini, secara resmi ya tanggal 27 atau tanggal 4 Maret. Ya, betul, secara gambaran sudah ada, tinggalkan resminya. Artinya kita kan fatsun politik tetap harus kita jaga, tetapi sebagai partai politik kita sudah menyiapkan langkah-langkah ke depan. Apa yang akan kita lakukan ketika nanti calon kita, Agus Silvi, tidak lolos ke putaran kedua? Tentu saja kita sudah melakukan serap aspirasi kepada konstituen kita di bawah, termasuk juga kita mendapatkan masukan dari para ulama, para habaib, para ustadz, juga struktur partai yang juga kita dengarkan semua. Tentu saja dalam memutuskan sikap kita ada mekanisme resmi. Misalkan di DPW DKI Jakarta nanti ada semacam rapimil atau mukerwil. Di tingkat DPP nanti ada yang namanya rapat majelis tinggi yang memang itu mempunyai forum yang selama ini banyak menentukan dalam penentuan gubernur. Tentu saja melibatkan pengurus-pengurus harian. Siapa saja majelis tinggi itu? Ada ketua umum, ada ketua umum, ada para ketua majelis, ada juga ketua majelis syariah, dan juga ada senior-senior partai di situ. Nah, disitulah kita mendiskusikan, mempertimbangkan, terus menangkap aspirasi dari masyarakat, terus sikap politik ke depannya seperti apa. Kalau PKB, P3 masih menimbang-nimbang, ini kalau PAN, kolega Anda, Pak Edi, ini kolega Anda, Yandri Susanto sudah mengatakan bahwa kader PAN
tidak menginginkan atau tidak mendukung Ahok. Ini sudah sebagai sikap resmi kami artikan seperti itu? Ya, kami menganggap dan menghormati pendapat dari saudara saya Yandi Susanto sebagai pendapat pribadinya. Ya. Dan di PAN itu memang diperbolehkan. PAN itu partai yang relatif egaliter, kita boleh menyuarakan aspirasi dan pendapat kita. Tetapi ketika DPP sudah memutuskan arah dukungan kemana, semua kader, semua pengurus akan tunduk dengan putusan DPP. Jadi masih menunggu juga putusan, melihat-lihat, menimbang-nimbang apa yang akan menjadi pertimbangan utama dari PAN untuk kemudian menentukan, oke, saya nomor urut 2, kita dukung nomor urut 2, atau kita dukung nomor urut 3. Ya, pertama kita kan sudah sangat fasih, ya, faham mengetahui program kerja pasangan calon AHY Silvi. Tetapi kita hanya tahu di sekitar permukaan saja tentang program dari kedua pasangan calon yang lain. Itu kita harus dalami, kita harus pelajari. Setelah itu juga kita harus memahami dan mendengar aspirasi dari konstituen kita. Tidak hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia. Karena memang dampak pilihan kita itu akan mempengaruhi suara PAN nanti di 2019 di seluruh Indonesia. Nah, ketiga, kita juga menggantungkan putusan kita kepada hasil dari komunikasi politik yang kita lakukan dengan kedua pasangan calon. Ya. PAN ini kebetulan ketiga-tiganya ya bagian dari partai pendukung pemerintah kalau di tingkat pusat sih. Bukan kebetulan tuh Ya. sengaja dikopas. Iya kan, tapi kemudian mengusung calon lain yang kemudian setidaknya dari salah satu partai pendukung pemerintah juga PDIP, PDI Perjuangan juga mendukung Ahok Jarot begitu ya. Kenapa tidak sama? Toh di tingkat pusat saling mendukung program, tapi kemudian diterjemahkan ke tingkat daerah berbeda. Ada kepentingan yang berbeda kan? Saya rasa ini kita perlu luruskan sedikit. Yang namanya partai pendukung pemerintah itu di tatanan pensuksesan program-program pemerintah. Ya, di legislasi DPR kita sukseskan tax amnesty, ya, kemudian pada saat pemerintah mengangkat Kapolri semua menyetujui APBN dan lain-lain. Kita juga PAN sebagai partai pendukung pemerintah sangat konsekuen menjalankan fungsi kita sebagai partai pendukung parpol pendukung pemerintah. Seluruh eksekutif PAN di daerah-daerah, gubernur, wali kota, bupati, itu kita instruksikan jalankan program-program infrastruktur secara cepat, fasilitasi proses penyerapan anggaran. Jadi kita konsekuen menjalankan. Tetapi setahu saya tidak ada yang namanya program pemerintah mensukseskan salah satu pasangan calon. Dan ditambah lagi pemerintah kan adalah penyelenggara pilkada, penyelenggara pemilu, sehingga memang selayaknya pemerintah tidak bisa berpihak. Dalam hal ini kami memahami dan kami menghormati posisi itu, sehingga kami ya berasa bahwa independensi partai dalam mengambil keputusan dalam hal ini ya kita laksanakan secara Kemudian tidak serta-merta diartikan bahwa di tingkat daerah juga akan sama-sama. Bang Daniel begitu juga sikap PKB? Ya, karena komitmen dari awal ya seperti itu. Artinya kita full PKB sampai detik akhir. Pemerintahan Jokowi harus sukses, harus berhasil. Tetapi memang di dalam partai koalisi kan tidak ada kesepakatan untuk sama di tingkat pilkada. Karena pilkada serentak kan nggak hanya 2000 sekarang. Dari yang pertama sudah ada, itu masing-masing. Kemudian 2018 juga ada gelombang ketiga Ya, nanti. masing-masing. Terjemahannya berbeda-beda sesuai dengan kepentingan setiap daerah. Bang Awi, P3 juga? Jadi P3 itu selain Partai Persatuan Pembangunan juga partai pendukung pemerintah. Singkatannya P3. Perlu dipertegas juga bahwa saat ini koalisi yang kita bangun dengan pemerintah itu merupakan implementasi dari salah satu ayat Al-Quran An-Nisa 59, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita berkoalisi dengan pemerintah untuk mendukung program-program yang bersifatnya kesejahteraan rakyat. Sifat koalisinya nasional. Persoalan di pilkada itu soal yang berbeda karena konteks lokal itu berbeda-beda. Bayangkan pilkada kemarin periode kedua itu ada 101 pilkada. Kita di beberapa tempat sama dengan PAN, di beberapa tempat sama dengan di PKB dan juga partai lain, tapi di beberapa tempat pun kita juga berbeda. Dan itulah dinamika demokrasi, pluralisme itu sebuah keniscayaan dan saya salut kepada pemerintahan Jokowi ini, Jokowi JK, tidak mengintervensi apapun dalam proses pilkada. Beliau, pemerintahan ini berdiri di atas semua golongan. Jadi tidak ada itu yang namanya intervensi kita disuruh ke sana sini, nggak ada. Baik, ini 17% koalisi dari Demokrat, PAN, kemudian PKB dan P3. Bagaimana ketiganya setidaknya minus Demokrat yang tidak hadir malam ini menerjemahkan 17% sebagai perolahan dari mesin partai keempatnya. Perolehannya 17% loh yang akan diperebutkan oleh pasangan nomor 2, nomor 3. Kita akan bahas usai jeda.